Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Gue ingin ngobrol ringan kali ini di malam hari waktu Eropa. Ada hal yang ingin gue obrol ringankan. Baru saja selesai pertandingan antara Manchester City menghadapi Arsenal. Manchester City menang dengan skor telak. Dan menurut gue kemenangan tadi itu kemenangan yang istimewa karena dua hal. Nomor satu adalah bagaimana kemenangan tadi sangat vital bagi perburuan gelar juara Liga Inggris. Manchester City punya peluang yang besar ya, karena walaupun Arsenal posisinya masih di atas, tapi Manchester City Arsenal punya keunggulan 2 poin, tapi Manchester City punya 2 pertandingan di tangan. Dan kalau 2 pertandingan ini Manchester City bisa mengambil atau meraih poin penuh, maka ya mereka akan menyalip Arsenal yang setelah berpekan-pekan menguasai klasemen dari Premier League. Lalu hal yang kedua yaitu adalah bagaimana mental dan juga karakter dari pemain Manchester City di pertandingan penting tadi. Oke, mereka bermain di kandang, iya, tapi jangan lupa hasil di pertandingan tadi ini juga sangat penting bagi perjalanan kedua tim selanjutnya. Dan gue melihat hal ini yang Manchester City pemainnya tadi terlihat memang mereka lebih dulu menginjakkan kaki di atas lapangan, mereka lebih memegang inisiatif dan juga ya mereka tampak lebih percaya diri. Nah, dari hasil pertandingan tadi ya, gue kepikiran ada 3 hal nih yang ingin gue angkat kali ini di ngobrol ringan kali ini, yang mungkin harusnya ditiru oleh Manchester United pastinya ya. Kenapa gue melihat kok Manchester City luar biasa musim ini. Mereka tertinggal, tapi mereka mampu akhirnya menyalip nih. Belum menyalip sih, tapi punya peluang menyalip. Bahkan musim ini mereka berada di 3 kompetisi di mana ketiganya mereka punya peluang untuk menjadi juara. Mereka punya peluang untuk treble. Apa sih 3 hal itu yang menurut gue yang Manchester United harus tiru ya? Nomor 1 adalah kualitas dan juga kedalaman skuad. Ini jelas Manchester City menurut gua salah satu yang terbaik di Liga Inggris saat ini dan juga di kompetisi Eropa. Bagaimana pasukan dari Pep Guardiola ini menurut gua ya kualitasnya sangat mumpuni, kedalamannya pun juga sangat bagus. Hampir di semua lini Pep Guardiola ini punya pilihan yang tidak begitu jauh gapnya dari pemain belakang, pemain tengah, dan juga pemain depan. Memang betul ada beberapa sosok kunci di sana, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, ya kan, dan juga pemain-pemain lain. Tapi pemain lain yang melapisi pemain kunci tersebut juga gue lihat kualitasnya tidak begitu jauh. Ya, tidak sama, karakternya pun juga berbeda, tapi itu tidak terlampau jauh. Sehingga ketika mereka absen atau bahkan ketika pemain-pemain kunci itu, namanya juga pemain sepak bola kan ya, tidak berada pada form terbaiknya, pemain lain siap untuk menggantikan. Ini menurut gue harus ditiru oleh Manchester United. Musim ini terlihat ya kedalaman skuad dari pasukan Erik ten Hag belum bagus. Di beberapa posisi, terutama di posisi pemain-pemain kunci, nampak backupnya ya atau pelapisnya ini masih ada gap di sana, sehingga ketika pemain-pemain kunci tersebut absen karena cedera, karena akumulasi atau mungkin karena alasan lain, yang menggantikan ini sering memberikan perbedaan, artinya ada penurunan kualitas di sana, dan ini tentu saja memberikan juga permainan yang berbeda dan juga hasil yang mungkin di luar dari yang diharapkan. Itu yang pertama, kedalaman dan juga kualitas skuad. Yang kedua, yaitu adalah konsentrasi dan karakter. Konsentrasi, karakter, dan mental. Itu mungkin kalau disebutkan secara bersama ada 3. Luar biasa menurut gue. Tim dengan kualitas yang bagus, pemain-pemain yang punya kualitas individu juga bagus ya. Di beberapa liga, di kompetisi-kompetisi yang lain, tidak menjadi jaminan mereka akan menjadi juara. Tapi gue melihat Manchester City, Pep Guardiola terutama ya, dia ini membangun karakter, mental,
dan juga konsentrasi yang konsisten di Manchester City. Dan ini menurut gue harus ditiru oleh Manchester United, oleh Erik ten Hag. Sering sekali ya, karakter mental ini adalah menjadi kunci. Di pertandingan tadi terlihat jelas bagaimana karakter mental pemain Manchester City sangat besar. Mereka selama berpekan-pekan berada di bawah ya, dan sering juga mendapat tekanan karena tidak berhasil meraih hasil yang diperkirakan, terutama ketika menghadapi tim-tim yang peringkatnya di bawah mereka. Tapi perlahan tapi pasti mereka bisa mengambil hasil positif secara konsisten. Dan ini penting. Kenapa bisa demikian? Gua menilai dengan amatiran ada karakter dan juga mental yang terbangun secara konsisten, yang hadir secara konsisten. Ini yang belum ada di Manchester United musim ini. Karakter mental lebih bagus daripada musim lalu, Yes, betul. Karakter dan mental pemain Manchester United lebih bagus daripada musim lalu, sehingga secara general, secara akumulatif, hasil yang diraih musim ini lebih bagus daripada musim lalu. Tapi sayangnya ini belum bisa ditunjukkan oleh para pemain secara konsisten. Sehingga masih ada nih hasil-hasil yang dalam tanda kutip mengejutkan. Kalah telak menghadapi Liverpool, kalah telak menghadapi Manchester City, kalah di menit-menit terakhir menghadapi Arsenal, ditahan imbang oleh tim yang mungkin di atas kertas Manchester United harusnya menang. Salah satu contohnya yang gue ingat adalah menghadapi Crystal Palace, ya kan, dan juga partai-partai lainnya. Kenapa bisa demikian? Ya gue menilai memang karakter dan mental yang sedang dibangun ini belum secara konsisten jadi di Manchester United. Kenapa itu bisa terjadi? Belum konsisten ya. Menurut gue memang butuh proses. Pep Guardiola dengan Manchester City-nya juga sudah melalui itu semua. Pep Guardiola ini sudah sangat menggenggam Manchester City, menggenggam dressing room, bisa mengontrol, membangun karakter baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Louis van Gaal, gue inget ya, di musim pertamanya dia di Manchester United sering mengungkapkan atau mengulang-ulang kata filosofi. Tim ini butuh filosofi. Artinya butuh karakter, butuh mental, butuh kejelasan. Yang ini tidak ada di David Moyes atau selepas Sir Alex Ferguson tidak berada lagi di klub. Jose Mourinho juga berusaha untuk membangun hal tersebut, tapi tidak berhasil, gagal. Kenapa? Faktor nomor 3. Tadi gue ulangi lagi ya. Yang pertama adalah kualitas dan kedalaman squad. Nomor 2 adalah karakter mental dan juga konsentrasi yang konsisten. Nomor 3 yaitu adalah support dari manajemen. Louis van Gaal, Jose Mourinho, bahkan mungkin Ole Gunnar Solskjaer berusaha untuk membangun nomor 1 dan nomor 2 ya. Yang paling jelas adalah nomor 2. Tapi tidak mendapatkan nomor 3, support dari manajemen. Dan gue melihat justru faktor nomor 3 ini yang menjadi pembeda Manchester United musim ini. Artinya sudah ada support terhadap manajer ya dari manajemen Manchester United. Dan harapan gue musim depan ini juga konsisten terjadi, support kepada manajer. Walaupun mungkin nanti ada kemungkinan pergantian pemilik Manchester United dan mungkin juga akan pergantian manajemen eksekutif di Manchester United, tapi gue harapkan dukungan terus konsisten diberikan untuk Erik ten Hag seperti manajemen Manchester City yang secara konsisten bertahun-tahun terus mendukung Pep Guardiola, sehingga Pep Guardiola pun juga dengan sangat nyaman ya untuk membentuk kualitas dan juga kedalaman skuad Manchester City, lalu juga membangun karakter. Ketika dressing room dirasa terancam dan ternyata atau ya dinilai Pep Guardiola menilai beberapa pemain ya harus dikeluarkan ya, mungkin ada konflik dan lain-lain. Manajemen jelas, manajemen berada di belakang manajer. Ini gue lihat sudah bagus berada di Manchester United ketika Erik ten Hag ada situasi dengan Cristiano Ronaldo, jelas manajemen berada di belakang Erik ten Hag. Ketika Erik ten Hag merekomendasikan tidak lagi memperpanjang banyak kontrak pemain senior di awal musim, manajemen juga mensupport hal tersebut. Dan gue harapkan ini juga akan terus bergulir. Nah, dari 3 poin besar tadi ya, ringan amatiran yang gue sebutkan, praktis Manchester United baru ada 1 nih, yaitu adalah support dari manajemen yang gue pikir juga lebih bagus daripada musim-musim sebelumnya. 2 hal, kedalaman skuad dan juga kualitas ya, dan juga karakter mental,
ini masih harus diperbaiki terus oleh Erik ten Hag. Oleh karena itulah yang namanya proses itu juga sangat penting. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini setelah tadi gue saksikan pertandingan ya antara Manchester City dan juga Arsenal yang sudah berakhir, dan gue pikir ya ada beberapa poin, 3 poin tadi itu yang ya gue katakan memang harus ditiru dan juga bahkan diperbaiki dengan lebih bagus lagi untuk Manchester United. Pelajaran yang sangat berharga. Kurang lebih demikian, bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.